Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Esther Monica, dan rekan saya Muhammad Arya. Dengan judul mata kuliah yaitu Seminar Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Dr. Ami Fontanella ATA. Dengan judul artikel yaitu Getting Compensation Right, the Choice of Performance Measure in CEO Bonus Contract and Earning. Bagian pendahuluan, yang mana makalah ini menjelaskan apakah ukuran kinerja dalam kontrak kompensasi bonus CEO dikaitkan dengan manipulasi laba melalui akrual diskresioner dan manajemen aktivitas real. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan dua alternatif untuk mengklasifikasikan beragam ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO. Yang pertama yaitu dengan memisahkan ukuran kinerja menjadi ukuran kinerja keuangan yang disebut dengan FPM dan ukuran kinerja non-keuangan atau disebut dengan NFPM. Serta mengusulkan bahwa NFPM akan menghasilkan lebih sedikit insentif laba. Kajian literatur selanjutnya, penelitian sebelumnya yaitu tentang ukuran kinerja, terutama meneliti pengaruh berbagai ukuran terhadap kinerja perusahaan. Misalnya, beberapa penelitian Amerika Serikat menemukan bahwa manajemen laba yang kurang. Mereka berpendapat bahwa ukuran kinerja keuangan yang sebagian besar digunakan saat menentukan bonus tunai di Amerika Serikat. Selanjutnya, dari penelitian tersebut maka diperoleh dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama, akan ada lebih sedikit manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh manajer ketika kinerja dinilai dengan ukuran non-keuangan atau jangka panjang dalam kontrak bonus dibandingkan ketika kinerja diukur dengan ukuran keuangan jangka panjang. Hipotesis yang kedua yaitu akan ada lebih sedikit manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh manajer ketika bobot yang sama atau lebih ditempatkan pada ukuran kinerja non-keuangan dalam kontrak bonus. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sampel yang dipilih dari indeks FTSE 350 perusahaan dengan data yang tersedia selama periode 2005 sampai 2014. Pilihan tahun 2005 sebagian awal sampel berkaitan dengan penerapan standar pelaporan keuangan internasional IFRS oleh perusahaan yang terdaftar di Inggris. Yang fokus pada pengukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO mengingat bahwa pembayaran insentif jangka panjang biasanya didasarkan pada ukuran keuangan atau pengembalian. Ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO dikumpulkan dari 1.588 laporan tahunan yang variabel yang digunakan dalam model empiris ada 3. Yang pertama, variabel manajemen laba, yang kedua, variabel ukuran kinerja, dan yang ketiga, model penelitian empiris. Selanjutnya, penelitian menggunakan metode statistik deskriptif. Pada tabel 6 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan dalam analisis. Discretionary akrual dan 3 variabel manajemen aktivitas nyata dan semuanya memiliki nilai rata-rata 0. Baik DAC dan Approach memiliki nilai median positif, tetapi Expo dan Adisek V keduanya negatif. Artinya, terdapat tren peningkatan pendapatan dengan menggunakan seluruh variabel manajemen laba. Hasil hipotesis 1 yaitu mengharapkan lebih sedikit manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh eksekutif ketika kinerja dinilai dengan ukuran finansial dan non-finansial. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika kinerja eksekutif dinilai dengan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan terdapat tingkat akrual diskresioner yang lebih rendah. Selanjutnya, hasil hipotesis 2 yaitu mengusulkan bahwa manajemen laba yang meningkatkan pendapatan lebih sedikit ketika kinerja dinilai dengan memberikan bobot yang sama atau lebih pada ukuran kinerja non-keuangan.
Ketika bobot yang ditempatkan pada NFPM dalam kontrak bonus CEO sama atau lebih dari FPM, eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner. Kesimpulan dari artikel ini ialah artikel ini mengkaji pentingnya ukuran kinerja dalam kontrak bonus CEO dalam membatasi manajemen laba baik melalui akrual maupun manajemen aktivitas real. Ukuran kinerja diklasifikasikan sebagai ukuran keuangan dan non-keuangan dengan penekanan khusus pada tingkat bobot yang diberikan kepada FPN dan FPM. Manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner dan pengeluaran terjadi ketika FPM dan NFPM digunakan bersama untuk menilai kinerja eksekutif.